banyak anak sungai yang memotong lembah tersebut menyebabkan daerah yang tampak berbentuk sebuah pulau. Oleh karena itu, secara topografis Palembang menjadi kota yang lahannya selalu digenangi air. Itulah sebenarnya kata dari Palembang itu sendiri, daerah yang tergenang air, artinya pa dan limbang itu sendiri. Sungi Musinyo terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita, Palembang Darussalam. Kita terkenal Sungi Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita, Palembang Darussalam. Palembang kota kita terkenal Sungi Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Kita masih memberikan kesempatan kepada ibu dulu ini untuk memberikan sedikit paparan mengenai Palembang, kota Palembang itu bagaimana. Nah, sepertinya Ibu Dr. Eva, belum dokter ya Bu ya, masih kandidat dokter. Ya, terima kasih Bu ya. Kita doakanlah Bu supaya cepat ya Bu ya, dokternya ya, Ibu. Terima kasih. Dari Universitas Indonesia, semoga nanti ke depan Ibu bisa lebih intens lagi, kita bersama-sama membangun, mengangkat lagi sejarah-sejarah di Sumatera bagian selatan. Ibu Eva mungkin lebih konsentrasi di daerah Bengkulu ya Bu Eva ya. Betul. Sekarang ini ya. Baik, untuk Ibu, untuk itu Bu, saya persilakan waktunya, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Sultan atas kesempatannya saya untuk bisa mengisi materi Dirgahayu untuk Kota Palembang yang ke 1340 tahun. Harapannya ini menjadi sebuah, ya malam ini adalah sebuah kilas balik terhadap sejarah Kota Palembang secara umum. Nah, kajian yang saya ingin coba paparkan di sini adalah bagaimana sejarah Palembang sebagai kota maritim atau kota air. Jadi di sini saya akan bercerita kilas balik bagaimana kejayaan Kota Palembang tempo dulu. Bisa saya share screen ya Pak sekarang? Ya, silakan Bu Eva. Bu Eva udah jadi co-host, silakan. Ya. Share, oke. Oke, sebelumnya apa sudah terlihat? Oke. Sudah Bu, sudah. Mungkin bisa diperbesar Bu, biar lebih enak kita lihat. Bagus ini gambarnya ini Bu. Siapa yang ngelukis Bu? Kebetulan dapat googling saya Pak, ada gambar Palembang dalam sketsa ya itu. Mas, mantap. Silakan Bu, lanjut. Ya baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba memaparkan bagaimana
kilas makna sejarah kota air Palembang. Dari saya, Eva Riana, SPD Umum, untuk memaparkan Juminar Spesial Dirgahayu Kota Palembang ke 1340. Sejarah Kota Palembang. Jadi kita lihat dari latar belakang Kota Palembang sendiri. Kota ini merupakan kota tertua yang ada di Indonesia yang berasal dari abad ke-7. Palembang pernah menjadi kota Sriwijaya, sebuah kerajaan Melayu yang memerintah sebagian dari Nusantara bagian barat dan menguasai rute perdagangan maritim khususnya di Selat Malaka. Kota Palembang sendiri, kota yang paling tua berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, ditemukan oleh Baterbung 20 November 1920 di tepi Sungai Tatang, kaki Bukit Seguntang. Nah, atas bukit tersebutlah maka disepakati hari jadi Kota Palembang jatuh pada tanggal 17 Juni 1683 Masehi. Itu diperkuat juga dengan surat keputusan Wali Kota Desa Kota Madya Palembang pada tahun 1972. Kemudian kita melihat dari sisi periodisasi sejarah Kota Palembang. Kota Palembang merupakan kota yang memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang hingga dapat menjadi sebuah kota yang besar di Indonesia seperti sekarang ini, di mana ada peradaban Kerajaan Sriwijaya pada saat itu, yaitu kerajaan tertua kedua di Asia Tenggara, dan ini menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara karena memang kerajaan ini merupakan kerajaan maritim sampai lebih dari 1 milenium. Kerajaan ini berkembang dengan mengendalikan perdagangan internasional melalui Selat Malaka dari abad ke-7 sampai ke-13, sehingga mengukuhkan hegemoni atas negara-negara di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Prasasti Sanskerta dan catatan perjalanan Tiongkok juga melaporkan bahwa kerajaan ini juga menjadi makmur karena perantara dalam perdagangan internasional antara Tiongkok dan India. Kemudian Kerajaan Sriwijaya juga mendesain Kota Palembang sebagai kota air, dan peninggalan tata kota air ini masih bisa terlihat di situs Karanganyar di Palembang yang kini menjadi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Di sini juga dilihat betapa kanal-kanal kuno berusia ratusan tahun saling berhubungan dengan Sungai Musi sebagai pintu masuk ke ibu kota kerajaan maritim. Kemudian periodisasi kedua adalah Kesultanan Palembang. Nah, di sini Kesultanan Palembang lahir dari Kesultanan Demak yang jatuh di bawah Kerajaan Pajang, kemudian dari ini melarikan ke Palembang dan mendirikan sebuah dinasti baru yang bercorak Islam. Sehingga pada saat itu sendiri dibangun masjid-masjid yang agung yang ada di Palembang tahun 1738 pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I. Kemudian pada masa ini juga sejarah Kota Palembang dibangun dengan pemukiman yang berkembang sepanjang tepi Sungai Musi. Jadi beberapa rumah yang dibangun di atas rakit, terus kemudian kesultanan yang mengesahkan undang-undang yang membagi hilir, sebagian hilir di bawah di mana istana terletak di peruntuhan bagi penduduk Palembang, sedangkan orang asing yang bukan warga Palembang di tepi sungai seberang dari istana yang disebut dengan seberang ulu. Kemudian kita juga mengacu pada bagaimana peran penting daripada Sungai Musi di Bangkahulu, Sungai Musi di Palembang dan pelabuhannya. Kemudian di sini kita lihat bahwa pelabuhan yang ada di Palembang sendiri sebenarnya bukan berada di tepi pantai, tapi Palembang merupakan kota yang strategis sehingga menjadikan daerah ini sebagai kota pelabuhan. Jadi sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai masa penjajahan Belanda pun akhirnya bisa menggambarkan bagaimana idealnya kota Palembang dikembangkan. Pada masa kolonial sendiri kita menyebutnya Palembang sebagai Venice from the East yang pernah disandang ibu kota Palembang. Dan akhirnya kota ini dibagi oleh sungai besar yaitu Sungai Musi. Kota ini juga penuh muatan simbolik-simbolik sebagai kota air.
Berkembangnya pelabuhan juga dimulai dari penempatan di jalur perdagangan di muara-muara sungai besar yang menghubungkan daerah hilir dan hulu sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Jalur perniagaan timbul suatu tempat bersandarnya kapal-kapal yang kemudian menjadi pelabuhan dan kemudian mereka hidup berkembang di Palembang dengan adanya faktor perdagangan. Pelayaran dan perdagangan di kawasan Sungai Musi juga sebagai salah satu lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari aktivitas jantung peradaban Nusantara pada saat itu. Dan kawasan Sungai Musi ini juga akhirnya menjalin hubungan dagang sebelum adanya bangsa Barat masuk ke Palembang sendiri. Sungai Musi ditempatkan sebagai salah satu aktivitas berlayar dan berdagang dengan tujuan menelusuri hubungan kebudayaan maritim. Jadi di sini terlihat bagaimana aktivitas perdagangan dari dalam dan ke yang melalui Sungai Musi. Kemudian kita beralih kepada mengapa kota Palembang disebut sebagai Venesia dari Timur. Jadi makna sejarah apa yang terkandung di sini? Mengapa bangsa kolonial pada saat itu menyebut the Venice of the East atau Venesia dari Timur? Karena Venesia ini sendiri merujuk dari kota air yang ada di selatan Italia. Sebutan ini sendiri digunakan mulainya karena hubungan dagang antara Kompeni Belanda, VOC, dan Kesultanan Palembang pada abad ke-16-17. Hingga zaman Kesultanan Palembang Darussalam sebelum 1823, tata kota air bertahan dengan rumah-rumah panggung dan pasar-pasar terapung. Saat itu anak-anak sungai dan rawa menjadi nadi kota yang menghubungkan masyarakat seperti Venesia. Jalur transportasi dari rumah ke rumah pun menggunakan perahu. Sehingga kita bisa bernostalgia bagaimana indahnya kota Palembang pada tempo dulu. Ya, Palembang sebagai Venesia atau kota yang penuh dengan muatan simbolik sebagai kota air atau waterfront. Di sini kita melihat bahwa akhirnya Palembang sendiri disebut sebagai kota 20 pulau. Nah, pusat kota Palembang pada saat itu dialiri seolah-olah dipetakan lebih dari 100 anak sungai dengan lembahnya yang berawa-rawa. Banyak anak sungai yang memotong lembah tersebut menyebabkan daerah yang tampak berbentuk sebuah pulau. Oleh karena itu, secara topografis, Palembang menjadi kota yang lahannya selalu digenangi air. Itulah sebenarnya kata dari Palembang itu sendiri, daerah yang tergenang air, artinya pa dan limbang itu sendiri. Dan kemudian Sungai Musi yang membelah kota dengan anak-anak sungainya ini mengalir menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Palembang. Dan ini kita akhirnya melihat bagaimana itu kehidupan peradaban yang akhirnya membuat suatu peradaban yang ada dengan corak sungai. Nah, barang-barang konsumsi masyarakat juga diangkut melalui sungai dan berbentuk dermaga juga ada di sana, sehingga pengangkutan kebutuhan itu selalu melalui sungai. Nah, setelah kita melihat kelas balik hari ini, apa yang kita lihat pada kota Palembang hari ini antara harapan dan kenyataannya adalah bahwa Palembang saat ini setelah zaman kolonial Belanda sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan, bahwa fungsi daripada tata kota yang dibuat untuk perkembangan sebagai daerah kota air itu berangsur-angsur beralih fungsi menjadi daratan. Dan awal daratanisasi dari Palembang ini sendiri dimulai pada zaman kolonial. Jadi Palembang pada saat itu dibangun untuk bagaimana memisahkan yang tadinya sungai-sungai menjadi penghubung. Akhirnya dibangunlah banyak jalan raya dan jembatan, sehingga itu akhirnya memutus peradaban yang sebelumnya melalui pemanfaatan sungai. Dan kemudian bagaimana hilangnya identitas sebagai peradaban sungai itu pun sudah mulai pudar. Bagaimana mungkin generasi sekarang tidak lagi mengalami indahnya naik perahu di sungai-sungai yang ada melalui sungai-sungai Musi. Sedangkan dan yang terakhir adalah bagaimana potensi wisata yang berhadapan sungai itu pun lenyap. Jadi lebih banyak kita orientasi saat ini tidak lagi mengarah ke lautan atau ke sungai, tetapi kepada ke daratan. Pembangunan yang
cukup signifikan untuk pembangunan gedung yang akhirnya menghabiskan tata ruang untuk wilayah sungai. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Harapannya adalah bahwa Kota Palembang, sebagai saya orang sejarah sendiri, ini adalah kota yang penuh historical legend ya. Jadi harapan saya Palembang bisa menjadikan merevitalisasi kembali peradaban-peradaban yang ada di Palembang sebagai sebuah kota air yang dengan peradaban sungainya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, untuk lebihnya bisa kita diskusikan bersama pada sesi diskusi. Baik, terima kasih. Baik, Bu Eva, terima kasih sudah memaparkan ya. Sangat menginspirasi ya pemaparannya. Mulai dari Palembang zaman Sriwijaya sampai ke Palembang zaman kini lah, atau dari Palembang zaman Bingen sampai dari Palembang zaman kini kalau orang Palembang ngomongnya. Tadi saya menarik sekali Bu Eva, saya teringat ya pada saat tahun 2005 itu kan Palembang dicanangkan juga tuh sama waktu itu Presiden SBY ya. Iya. Itu Palembang itu sebagai kota wisata air gitu loh, atau city water of tour. Nah ini sayangnya apa yang telah dicanangkan sama Presiden SBY pada saat itu belum begitu terlihat gitu loh, bagaimana memanfaatkan wisata air ini ya. Mudah-mudahan lah ya ke depan mungkin pemerintah lebih memperhatikan lagi ya Mbak Eva ya. Baik, kita untuk selanjutnya kita kita langsung aja ke pembicara kelima, Pak Hasim Khan gitu loh. Silakan Pak Hasim. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Nadil dan Bang Dino, Pak Eva, juga Rianti, teman-teman semuanya. Selamat ulang tahun untuk Kota Palembang yang ke-1340. Semoga tambah sukses dan tambah maju, bisa menerima semua peradaban yang kembang baik yang akan datang. Saya sendiri sebenarnya orang sangat merasa orang Sumatera Selatan ya sebenarnya. Walaupun lahir dan besar di Lampung, karena leluhur saya juga sebenarnya dari Batu Raja. Baik, saya share dulu. Saya mengambil tema ini Kota Palembang tinjauan dari peradaban. Jadi karena memang kita ini bicara tentang sejarah dan lain sebagainya. Saya mengambil dari salah satu sisi yang mungkin belum populer dan juga kemungkinan perlu penelitian lebih lanjut. Hal ini adalah bahwa Kota Palembang ya itu kita lihat berasal dari mengambil dari salah satu prasasti yang sangat penting di Indonesia, yaitu prasasti Kedukan Bukit ya tahun 682. Yang dari hal ini juga ditulis oleh Zainuddin HM dan dengan asal-usul Kota Palembang ini yang kemudian disetujui oleh Bapak Wali Kota ya, itu dari Kota Palembang tahun 72 ya. Nah, berangkat dari situ otomatis bahwa Kota Palembang yang awalnya mungkin suatu peradaban yang biasa, jadi sebuah ibu kota yang besar. Saya mengambil Kota Palembang sendiri, terutama baca juga punya Stan Adil bahwa kalau saya ambil dari kata kota itu dalam bahasa Melayu kuno itu adalah kute ya, kute atau kuto yang kemudian berkembang jadi kota, itu sebenarnya pada awalnya adalah berarti pagar, yaitu begitu pagar ini adalah jelas menunjukkan di dalamnya ada suatu peradaban ya. Jadi pagar ini baik dari menghalau dari gangguan ya, baik dari luar dan lain sebagainya.
Oh, jadi mute dulu. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi kata diri, apalagi ada dua yang sering digunakan di bagi bahasa Melayu, yaitu kata kuta dan pagar. Pagar itu sendiri. Nah, menurut Brands, kota diartikan sebagai tempat tinggal dari beberapa ribu atau lebih penduduk, sedangkan perkotaan diartikan sebagai area terbangun dengan struktur dan jalan-jalan sebagai suatu permukiman terpusat pada suatu area dengan kepadatan tertentu. Jadi ada pergeseran dari arti kota itu sendiri yang pada awalnya hanya sebatas pagar, yaitu kemudian kota itu bergeser menjadi suatu peradaban di mana kehidupan itu lebih kompleks. Kemudian saya ambil dari kata Palembang, apa arti yang berarti tempat, ini saya mengutip dari Sutanaju juga. Kemudian limbang artinya melimbang atau mengayak, atau melimbang atau mengayak emas di Sungai Tatang. Jadi begini, kenapa Palembang menjadi tua di dunia, di Indonesia mungkin ya, kala ini. Kenapa Palembang menjadi kota tertua? Karena yaitu tadi Center for Excellence ya, jadi pusat dari keunggulan. Mana keunggulannya itu adalah bisa kita tahu secara peradaban bahwa pulau Sumatera itu disebut Pulau Suwarnadipa, Pulau Suwarnadipa artinya pulau emas. Jadi memang emas ini adalah diburu bagi siapapun itu, sehingga Palembang itu menjadi tujuan rumah. Mungkin pada awalnya sudah ada kehidupan di sana, ya, di mana masyarakat juga hidup di sana. Kemudian dengan perkembangan bahwa ada emas tersebut sehingga menarik para peradaban-peradaban lain di luar dari peradaban masyarakat yang ada di Palembang itu sendiri. Nah, kota tertua di Indonesia ya, Palembang kota tertua di tahun 682, terus kemudian ada kota-kota lainnya ya. Yang pertama, sebagai sentra kehidupan pada masanya tentunya ditopang dengan peradaban pesisir dan peradaban dan pedalaman atau daerah huluan yang membuat peradaban perkotaan. Jadi saya berharap ke depan bahwa kota Palembang itu bagian penting dari Sumatera bagian selatan, bahkan di Sumatera ya sebelumnya, dan kemudian bergeser menjadi Sumatera bagian selatan, kemudian pecah lagi menjadi provinsi sendiri Sumatera Selatan, di mana kemudian Lampung berdiri sendiri, juga Jambi, dan yang terakhir Bangka Belitung ya. Nah, disitulah bahwa sentra kehidupan tadi perlu pentingnya ke depan ada kerjasama antar daerah. Jadi kalau saya lihat sekarang kota Palembang itu sepertinya berdiri sendiri, artinya secara peradaban belum terkoneksinya antara yang masyarakat pesisir dan pedalaman tadi. Kalau saya lihat. Kemudian kota tertua yang bersifat terbuka. Ini misalnya begini, kalau ibu kota negara Jakarta itu dari manapun, siapapun dan lain sebagainya bisa berkuasa di sana gitu kan. Bahkan yang terakhir ini Pak Jokowi misalnya itu dari Solo bahkan ya, dan ke depan ada calon presiden terbaru juga dari daerah-daerah. Nah, menurut saya kota tertua di Palembang itu juga harus terbuka. Tidak mesti harus misalnya perubahan kepemimpinan dan lain sebagainya. Artinya sejarah kota Palembang yang juga terikat dengan peradaban Sriwijaya perlu kita gali lebih lanjut. Karena di mana peradaban Sriwijaya sendiri masih belum begitu diketahui keberadaan dan peradabannya. Nah, bahkan sekarang sebenarnya dengan banyaknya penelitian-penelitian terbaru yang menunjukkan gejala-gejala sesuatu, ada suatu peradaban itu harus terbuka bagi di Kebrowns. Kemudian kota Palembang harus juga menjadi kota heterogen. Jadi memang pada awalnya nanti yang akan saya ceritakan bahwa
Kota Palembang bukan hanya suatu etnis saja yang ada di sana, tapi dari berbagai macam etnis. Jadi sehingga gelar dari Kota Palembang sebagai kota tua itu bisa diterima. Kalau dia hanya sebatas satu etnis saja, kemungkinan ya seperti kota biasa gitu ya. Jadi memang Palembang sebenarnya kota yang luar biasa, sehingga pahlawan-pahlawannya itu ya seperti kita lihat tadi, Akagani misalnya, pahlawan Akagani dan sebagainya, ya mungkin keluarganya yang mendalami merawat dan sebagainya. Karena di situ juga ada peradaban-peradaban lainnya. Dari kerajaan saja itu nanti akan berbagi bermacam-macam periode. Nah, peradaban Kota Palembang dari kita lihat dari kejayaan Kedaton Sriwijaya, ya, dan itu pada sebelum 682 kekuasaan Demang Lebar Daun, kemudian kebesaran kerajaan Palembang yang dimulai membesarkan agama Islam hingga Kesultanan Palembang Darussalam yang bercorak pemerintahan Islam. Nah, jadi saya malam ini tidak terlalu banyak bicara yang lain ya. Saya mengambil satu posisi, hanya bicara 20 menit. Jadi saya hanya mengambil kekuasaan Demang Lebar Daun yang saya teliti. Namun masih banyak pertanyaan bagi orang-orang. Siapa sih sebenarnya Demang Lebar Daun ini? Nah, yang saya teliti menurut kitab Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu yang Raja Demang Lebar Daun ya setelah kedatangan Sriwijaya ini adalah Raja Melayu pertama yang bermula di Bukit Guntang. Nah, Bukit Guntang itu sebenarnya adalah jelas itu di Palembang ya, di Sumatera Selatan. Dan kisah Demang Lebar Daun ini sudah sampai kemana-mana sebenarnya. Tapi memang kalau saya lihat dan saya teliti dari jurnal-jurnal dan lain sebagainya, masih banyak yang belum tahu siapa Demang Lebar Daun ini. Nah, saya sebenarnya jadi pengalaman yang saya tahu, kemudian akan membuka tabir ini, tapi walaupun masih perlu penelitian lebih lanjut. Nah, dengan konsep Maya Daya Laya atau mandala yang berasal dari Kuyang Laya atau Kuyang Naga yang saya teliti, ini ternyata ada hubungan sangat erat ya, di mana peradaban Sumatera Selatan itu Kuyang Laya kita dapatkan di daerah Batu Raja, Pagar Gunung, di Lahat dan lain sebagainya. Yang inilah mana Kuyang satu-satunya yang sangat fenomenal dan menurut saya sangat sangat pendahulu dan namun belum banyak yang diketahui. Nah, kemudian dalam Sulalatus Salatin, Sang Nila Utama disebutkan sebagai putra pasangan Sang Sapurba dengan Wan Sundaria, ya, anak dari Demang Lebar Daun, jadi penguasa di Palembang. Ya, ia menikah dengan Wan dan awal menjadi raja di Bintan sebelum pindah ke Singapura. Jadi Sang Nila Utama adalah seorang pangeran Sriwijaya dari Palembang dan merupakan pendiri kerajaan Singapura pada tahun 1299. Jadi judul resminya yang diadopsi pada penobatannya adalah Sri Tribuana yang dapat diterjemahkan sebagai Dewa Tiga Dunia. Nah, ini yang menarik hubungannya Maya Daya Laya ini menurut saya. Jadi Dewa Tiga Dunia ini masih, kalau saya terjemahkan itu hubungannya nanti Laya sebagai Raja Laut, kemudian Maya sebagai Raja Gunung, kemudian Daya sebagai daratan, atau Laya sebagai ayah, Maya sebagai ibu, dan Daya sebagai putra mahkota. Jadi tiga penguasaan alam ini itu yang tergambarkan oleh Sang Nila Utama yang merupakan ya putra dari Sang Sapurba yang menikah dengan Wan Sundaria. Wan Sundaria itu sendiri ya dari Demang Lebar Daun ya. Nah, jadi ada yang jadi pertanyaan, siapa Sang Sapurba? Nah, kira-kira itu gambarannya yang menjadi fenomena besar kemudian menyebarkan kemana-mana. Sang Sapurba ini kalau saya lihat dan saya penelitian ya, itu Sang Sapurba ini lebih dekat-dekat namanya dengan masyarakat Batak, Pak Purba. Makanya di Batak juga ada gelar Purba. Nah, kemudian tahun 1976 makam tersebut sudah pindah di
pernah dipugar oleh TNI Angkatan Laut dan di pelang nama makam tersebut ditulis makam Sriwijaya Mangkubumi Sri Indrawarman dan di bawah nama tersebut dituliskan sebagai nama Demang Lebar Daun. Nah, kalau saya lihat makam Sriwijaya Mangkubumi ini ada Sri Indrawarman ini hubungan ke raja kedua setelah Dapuntahyang Sriwijayanaga. Dan Sri Indrawarman ini lebih ke daerah Bengkulu, daerah ini apa namanya Kaur ya. Berarti kalau saya lihat bahwa Laya itu ada peradaban di Sumatera Selatan di daerah Batu Raja, daerah Pagar Gunung, kemudian daerah Bengkulu, daerah apa namanya Lampung, kemudian daerah Dempo itu daerah sebagai Raja Gunung, sebagai Maya. Jadi apa namanya? Disinilah kita bisa merunutnya bahwa kenapa disebut tadi Tribuana ya, artinya 3 peradaban, jadi Raja Laut, Raja Gunung, dan Raja Daratan. Nah, jadi Demang Lebar Daun ini diperkirakan ya, ini ada hubungan dengan Sri Indrawarman yang peradaban dari peradaban Maya. Peradaban masyarakat pegunungan sebenarnya, atau disebut juga dengan Sailendra ya, yang di Jawa itu sangat dikenal sekali ya. Nah, juga Demang Lebar Daun ini diteliti oleh para ilmuwan ya. Saya baca juga di artikel ini dengan judul Siapa Demang Lebar Daun yang dijadikan nama Jalan Palembang ya. Ini kata sejarawan. Ini saya teliti dari apa namanya? Ketemu juga Hulu Balang Tambunan Tulang. Nah, jadi Tambunan Tulang. Jadi ada tadi Sangsa Purba ya, lebih ke dekat masyarakat Sumatera Utara. Kemudian ketemu juga di Sumatera Selatan itu yang berhubungan dengan Demang Lebar Daun itu adalah Tambunan Tulang. Ini juga lebih mirip-mirip ke nama-nama masyarakat di Sumatera Utara. Nah, kalau saya lihat di itu juga di gua apa namanya di gunung di Bukit Rila ya atau Serelo itu memang ada orang-orang Abung, di mana orang-orang Abung ini juga menyebutkan orang Batak di gunung, kami turun di lembah. Kata orang zaman dulu yang turun bernama Lampung. Jadi memang ada hubungan yang sangat erat di Sumatera Selatan, itu Sumatera bagian selatan maksud saya, masyarakat bahasa-bahasa masyarakat Lampung Abung yang mereka berada di pegunungan, hanya itu terhubung juga dengan Batak. Nah, termasuk juga apa namanya dari Betan Subing ini orang Abung itu ibunya adalah dari atau istrinya dari Pagaruyung dari Sumatera Barat. Nah, jadi maksud saya, jadi ketika apa namanya suatu Palembang ini suatu kota besar, semua peradaban ada di Palembang. Jadi wajar nanti kalau misalnya nanti konstruksi perlu kerjasama bahwa Palembang ini milik bersama walaupun datang dari mana-mana. Kan gitu. Nah, saya lihat bukti ya bahwa apa namanya foto di kiri itu mandala di Pagar Gunung Lahat di Sumatera Selatan. Ini simbolnya simbol mandala semacam ini. Dan di logo Sulalatu Salatin juga sama ini. Sebenarnya lambang mandala yang berarti apa namanya kita belum ada, dia telah ada, dan kita telah tiada, ya masih ada. Salatin yang merujuk ke peradaban Melayu itu bisa kita temukan di daerah Pagar Gunung ini simbolnya ya. Bahkan di daerah Pagar Gunung juga ada apa namanya makam Dapuntahyang Sriwijayanaga. Ini juga disebutkan juga di apa sejarah Sulalatu Salatin juga di apa namanya pohon jati dan sebagainya. Ini ada reliefnya. Jadi pohon jati nanti terhubung dengan mungkin ada peradaban yang sangat besar, nanti kita ungkap di berikutnya, di mana pohon jati ini tumbuhan yang ada di Sumatera dan di Jawa gitu ya. Ini memang apa namanya peninggalan-peninggalan ini tidak kita bisa menafikan bahwa Palembang adalah kota yang apa namanya kota yang majemuk ya, heterogen. Jadi Bukit Srila atau di Lahat Sumatera Selatan ini melambangkan Sri, makanya namanya Sriwijaya itu ketika
apa namanya, prasasti bukit itu diperkirakan ya, saya perkirakan diduga kuat itu adalah masyarakat, sebenarnya masyarakat peradaban Laya di Sumatera Selatan, kemudian berhubungan dengan Naga ya, kemudian bergeser ke Batak di mana ada marga Sinaga, kemudian masyarakat gunung ada Manurung, kemudian masyarakat Daya ada Sidabutar. Jadi lengkap sekali maya daya layanya di Sumatera Utara, dan kita sudah seminarkan bahwa Melayu ya. Nah, dari peradaban Batak ini kemudian bergeser ke daerah Mandailing, turun lagi ke daerah Padang, kemudian turun lagi ke daerah apa namanya, Curup ya, daerah Bengkulu, kemudian dari Bengkulu dari Kaur, kemudian dari Kaur kemudian ke Pesagi. Dari Pesagi lah inilah kemudian membawa ekspedisi militer dengan apa namanya, datang melalui Minanga ya, kemudian dari Minanga ke Ulu Lematang atau disebut di daerah Sri lainnya atau di Pagar Gunung. Nah, kemudian sampai ke Sungai Tatang ya, itu nanti bisa kita ceritakan dan saya sudah ada bukti kuat untuk itu, nanti bisa kita bahas. Nah, ternyata abad tahun 682 itu dikuasai dari Raja Gunung ya kan. Makanya tadi Sri Indrawarman sebagai Raja Gunung atau Maya yang di Palembang, di mana bukti bahwa umumnya masyarakat pegunungan itu dialeknya O ya, misalnya Apodio dan sebagainya, tapi lain ya laut itu pakai bahasanya dialeknya apa, nak kemana, layu dan sebagainya. Jadi ada perbedaan bahasa karena perbedaan peradaban. Daerah Palembang itu adalah apa namanya, ekspedisi terakhir dari Pangeran Dapun Tahiang dari Kerajaan Tulang Bawang tadi, di mana di situ ada masyarakat Batak, masyarakat Rejang, kemudian Bengkulu, Lampung, kemudian masuk ke daerah Palembang, di mana di situ juga ada peradaban Laya. Di situ sudah ada masyarakat yang menguasai Palembang. Dan makanya namanya Sriwijaya, kemudian apa namanya, Raja Sriwijaya yaitu Laya atau Dapun Tahyang Srijaya Naga, kemudian mengeluarkan prasastinya tahun 684 ya, kemudian ada pergolakan dan lain sebagainya. Disitulah terjadinya suatu penyatuan peradaban yang ada di Sumatera Selatan, terutama di daerah Palembang. Jadi kesimpulan saya bahwa kota tertua di Indonesia yang sangat memotret peradaban Melayu dan Kerajaan Sriwijaya sebagai simbol kemajemukan Nusantara. Jadi menurut saya Kota Palembang segera harus berbenah diri, menerima masukan, saran dan lain sebagainya. Termasuk saya wakil dari peradaban Laya, yaitu turunan dari Dapun Tahyang Srijaya Naga, juga masyarakat-masyarakat Ogan, masyarakat Basmah, masyarakat apa Gumai, kemudian Semendo, kemudian Lem, kemudian dan lain sebagainya, merasa memiliki Palembang itu adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari Palembang. Dan kami mendukung adanya Kesultanan Palembang. Sekarang ada Sultan Mahmud Badarudin II dan Wikurama kalau nggak salah itu ya. Dan kami sangat mendukung mereka, diusahakan ke depan ya, saran dari kami supaya ada terjadinya dialog yang jelas bahwa bukan kami ada sesuatu dan lain hal yang apa namanya menjadi hak milik mereka berkuasa di Palembang itu dipersilahkan, tapi kami sebagai anak cucu Sumatera Selatan itu juga akan apa membangun dan membangkitkan Sriwijaya itu sendiri, di mana mungkin kalau apa namanya apa, motonya masyarakat Sumatera Selatan itu yaitu Lapik 4 Nerdi kedua. Jadi ada 4 sudut, baik tokoh adat dan tokoh agama dan lain sebagainya, itu dua-duanya dimerdekakan. Artinya baik masyarakat Sriwijaya sebelum Sriwijaya 682 maupun masyarakat yang setelah itu, baiknya ke depan dua-duanya merdeka. Itulah kesan dari apa namanya dari saya, materi dari saya, mungkin saya akhiri, lebih kurang saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini Bang Hasim, teorinya Bang Hasim ya. Ya mudah-mudahan lah ya, memang dengan apa ya peneliti-peneliti lokal kita ini akan menggali sendiri daripada sejarahnya mereka masing-masing kan. Karena saya yakin dengan darah yang ada di peneliti lokal ini menitis gitu dari leluhur kita. Tadi disebutin kalau kota Palembang itu yang memang terbuka, memang udah dari dulu udah terbuka. Makanya Palembang itu dulunya juga disebut kota kosmopolitan, kota yang terdiri dari berbagai macam budaya bangsa, kan.